Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat, bugar dan bahagia. Meskipun kita belum bisa tatap muka secara langsung, melainkan melalui virtual. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat datang kepada peserta didik baru SMP Negeri 2 Klaten, anak-anakku kelas 7 yang saya cintai, saya banggakan, di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMP Negeri 2 Klaten tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenal ekstrakurikuler SMP Negeri 2 Klaten, ya. Kalau orang ingin berprestasi tentu perlu mengenal terlebih dahulu. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut adalah profil singkat dari saya, nama Tonang Juniarta. Sebenarnya pekerjaan sebagai ASN guru PJUK di SMP Negeri 2 Klaten sejak 2011 sampai sekarang. Kemudian kontak yang bisa dihubungi, alamat email abumufaya@gmail.com. Kemudian IG, ya. IG adalah Tonang Juniarta, Twitter Tonang Juniarta Sport, YouTube, ya, ini adalah akun YouTube saya, Tonang Juniarta Channel. Capaian yang pernah saya raih adalah sebagai perwakilan guru PJUK Indonesia dalam program profesional course di University of Queensland, Australia tahun 2019. Dan yang terbaru adalah sebagai juara 1 pemilihan guru prestasi jenjang SMP Kabupaten Klaten tahun 2021. Demikian profil singkat saya, semoga kita bisa saling mengenal dan bisa saling menyayangi. Baik, tema pembicaraan kita hari ini adalah mengenai berprestasi melalui ekstrakurikuler. Untuk itu kita harus tahu bahwa melalui kegiatan ini nanti anak-anakku sekalian diharapkan dapat memahami maksud dan tujuan kegiatan ekstrakurikuler, kemudian dapat menyebutkan jenis ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 2 Klaten, kemudian dapat memahami peluang untuk sukses melalui kegiatan ekstrakurikuler, kemudian setelah itu dapat menentukan langkah strategi melalui ekstrakurikuler. Dan yang terakhir nanti peserta didik kalian semuanya diharapkan dapat menentukan ekstrakurikuler mana yang cocok dengan minat dan bakat saya, kemudian kalian dapat mengikuti, bergabung, dan aktif di sana untuk mengembangkan diri. Sebagai pengantar anak-anakku semuanya bahwa peserta didik kalian semuanya ini adalah sumber daya yang memiliki potensi yang beragam. Kalian semuanya ini unik, bisa jadi berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, keberagaman potensi tersebut perlu untuk dikembangkan. Oleh karena itu, salah satu jalannya adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ini diatur dalam Permendikbud nomor 62 tahun 2014. Terus apa sih ekstrakurikuler itu? Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar, kegiatan intrakurikuler, dan kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Tentu nanti setiap ekstrakurikuler akan ada pembinanya, baik satu orang maupun lebih. Kemudian tujuan ekstrakurikuler itu apa? Untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik kalian semuanya, tentu secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional saat ini apa? Yaitu untuk mencapai profil pelajar Pancasila, begitu ya. Kemudian jenis ekstrakurikuler di SMP Negeri 2 Klaten itu apa saja? Ada dua, yaitu wajib dan pilihan. Yang wajib apa saja? Yang wajib itu 1, pramuka. Pembinanya ada 6, ada Pak Rianto, ada Ibu Lupiawati, ada Ibu Yuliani, ada Bapak Suparlan, ada Pak Cahya Aji, kemudian juga ada di sana Pak Dwi Susanto. Kemudian ekstrakurikuler yang wajib yang kedua adalah bela diri. Tentu kalian semuanya tahu ya bela diri itu apa. Bela diri itu adalah kemampuan dari diri kita untuk membela diri dari segala macam ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam.
Nah, apa yang dikembangkan yaitu pencak silat, pembinanya saya. Kemudian nanti juga ada karate, pembinanya adalah Ibu Sylvia. Jadi kita semoga bisa bertemu nanti pada saat sesi khusus pada ekstrakurikuler yang khusus ini. Ya, tentu dengan ekstra bela diri ini sudah banyak prestasi yang diraih oleh kakak-kakak kelas kalian, baik yang sudah lulus maupun yang belum lulus. Terbaru juga sebagai juara kompetisi olahraga siswa nasional ya tingkat kabupaten. Sementara ini juara 1, semoga nanti bisa juara pada level berikutnya. Selanjutnya ekstra pilihan. Ekstra pilihan itu ada apa saja? Yang pertama adalah Olimpiade Siswa Nasional. Kalau dulu OSN, sekarang ada KSN ya. Istilahnya kompetisi siswa nasional. Ini ada IPA, IPS, dan matematika. Masing-masing pembinanya. IPA ada Pak Tato, kemudian Pak Broto, Bapak Heri. IPS ada Pak Giarto dan juga Pak Setia Nugroho. Untuk matematika akan dibina oleh Pak Anggoro dan Pak Gunardi. Kalau kalian punya bakat di sini silakan dikembangkan OSN atau KSN, IPA, IPS maupun matematika. Ini juga sampai nasional ya. Kita juga memilih track record yang bagus ya. Dulu di IPS itu juga sudah sampai ada yang tingkat nasional gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah patroli keamanan sekolah atau PKS dibina oleh Pak Ngadi, Pak Arifin, Pak Setia Nugroho dan juga Ibu Cendana. Kemudian ada KIR atau Karya Ilmiah Remaja dibina oleh Pak Subroto, Pak Gunardi, Bu Darwanti, juga ada Bapak Sugiarto, Pak Yohanes, dan juga ada Bu Nur Eko Hidayati. Kalau kalian punya bakat, punya sense of research begitu, silahkan dikembangkan melalui KIR ini. Ini sangat bermanfaat ya. Kemudian ada robotik yang akan dibina oleh Bapak Eri. Kita tahu beberapa waktu yang lalu kakak kelas kalian berhasil menciptakan keran air otomatis ya. Tentu ini juga bagian dari kegiatan robotik yang mengenal sains di bidang robotika, gitu ya. Selanjutnya ada PMR, Palang Merah Remaja. Ini mengembangkan jiwa kesukarelawanan, begitu ya. Akan dibina oleh Bu Susi, juga ada Ibu Rahma, ada Bapak Denny Anggisa Putro. Selanjutnya ada ekstra PBB dibina oleh Ibu Sri Suwarni dan Ibu Mujidatun. Ini PBB ini melatih kalian kedisiplinan, juga mendasari kalian tentang persatuan baris berbaris. Di tempat kita ada Garda Satya. Nanti kalian akan ada seleksi masuk tim utama Garda Satya. Ini penting sekali, silahkan diikuti. Selanjutnya ada BTQ atau baca tulis Al-Quran, akan dibina Pak Marjoko, Pak Siswati, dan Ibu Anis. Untuk bagi kalian yang belum benar baca tulis Al-Qurannya, silahkan ikuti. Ingin mengembangkan juga tilawatil Quran atau qiraatil Quran, silahkan diikuti. Ini juga banyak sekali peluang yang bisa diambil dari sini. Selanjutnya ekstra sepak bola dibina oleh Pak Denny Anggisa Putro. Ya, ini juga kita punya track record yang bagus sebagai SMP Negeri 2 Klaten sebagai juara Gala Siswa Indonesia tahun pertama di Kabupaten Klaten. Ini juga satu capaian yang bagus, silahkan diikuti. Ini sangat menarik dan bisa sampai nasional itu ya. Bahkan bisa sampai internasional. Siapa tahu nanti kalian juga jadi pesepak bola profesional, semoga. Selanjutnya ada bola basket yang dibina oleh Pak Aji, Cahaya Aji Anindita. Berikutnya ada vokal dibina oleh Ibu Tristantini, kemudian ekstra tari dibina oleh Ibu Tutik Purwani, ekstra karawitan dibina oleh Pak Arif Nugroho dan Pak Wahyu Sulistiana. Kita tahu bahwa karawitan ini sebagai budaya, bagian dari budaya, ini menjadi landasan berkembangnya SMP Negeri 2 Klaten. Jadi SMP Negeri 2 Klaten itu melesat berkembang berdasarkan atau berlandaskan budaya. Kemudian juga ada desain grafis dibina oleh Pak Dwi Susanto, Pak Aziz, dan juga Ibu Sylvia. Jadi ini peluang prestasinya mulai dari prestasi tingkat sekolah, kabupaten digambarkan dalam piramida ini ya. Kemudian ada karisidenan atau eks-karisidenan. Kemudian juga tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Silahkan ini dikembangkan.
tidak semua siswa itu memiliki potensi yang sama ya. Jadi tidak mungkin ada yang unggul di akademiknya, mungkin juga ada yang unggul non akademik. Itu adalah bagian dari keberagaman atau keunikan kalian. Silahkan, ini peluang bisa diambil ya. Untuk selanjutnya, strategi suksesnya bagaimana? Yang pertama adalah kenali diri kalian. Jadi kalian harus mengetahui siapa sih diri kalian itu. Ini berawal dari mindset atau setting pikiran kalian, pola pikir kalian. Jadi mindset itu menurut Profesor Carol Dweck dari Stanford University itu mengatakan bahwa mindset manusia itu ada dua. Yang pertama adalah fixed mindset, yang kedua adalah growth mindset. Apa sih fixed mindset itu? Jadi fixed mindset ini orang yang memiliki FM, ini dilambangkan dengan warna merah, itu otaknya terkunci begitu ya. Dia senang dalam zona nyaman dan cenderung tidak mau berubah. Kalau dia senang dalam kemalasannya, dia akan melanjutkan kemalasannya itu. Dan dia tidak mau berkembang, selalu cenderung menolak sesuatu yang baru, terlebih itu bisa merubah keadaannya saat ini. Orang ini tidak akan bisa berkembang begitu. Namanya fixed mindset. Harus dirubah mindsetnya menjadi growth mindset, yaitu mindset yang selalu bertumbuh. Maka dilambangkan dengan warna hijau dan ada tumbuhan begitu yang selalu tumbuh. Ini memiliki karakteristik orang yang memiliki growth mindset itu selalu ingin berkembang, merubah keadaan dari yang ada, selalu produktif. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi orang yang memiliki growth mindset ini penting sekali anak-anak semuanya. Ya. Penting untuk kita kembangkan. Bahwa semua orang itu pantas untuk maju, pantas untuk berkembang. Setiap orang itu berhak untuk belajar. Kegagalan tidak menjadikan itu sebagai akhir dari usahanya atau effortnya. Justru kegagalan itu akan memicu usaha-usaha berikutnya untuk sampai dengan berhasil. Nah, inilah mindsetnya seorang yang memiliki growth mindset. Jadi kita sebagai siswa SMP Negeri 2 Klaten harus berupaya untuk mengembangkan growth mindset ini. Setuju ya anak-anak semuanya? Jadi jangan mudah menyerah, kemudian berpikirlah untuk maju, jangan minder. Kita harus selalu berupaya untuk menjadi yang terbaik di bidang kita masing-masing. Jadilah siswa yang terbaik. Itu motivasi yang juga saya terapkan pada diri saya pribadi. Setelah kita mengenali diri kita itu unggul di mana, minat kita di apa. Ini penting ya, jangan sampai kita buta pada diri kita sendiri. Kadang kita sangat paham orang lain, tapi kita tidak paham diri sendiri. Ini tantangan, maka kita harus mengenali potensi diri kita. Kemudian kalau sudah tahu, komunikasikan dengan orang tua. Karena kalian masih usia sekolah, perlu kiranya berkomunikasi yang baik. Jalin komunikasi efektif dengan orang tua agar mendapatkan dukungan. Karena dukungan dari orang-orang terdekat itu penting ya. Dukungan dari orang tua itu penting. Maka tentukan, komunikasikan dengan orang tua, diri kalian itu seperti apa. Agar orang tua juga bisa mengarahkan. Kemudian, manage waktu dengan baik. Tentu kalian punya banyak kesibukan. Jadi kalian harus punya kemampuan untuk memanage waktu dengan baik. Kapan belajar, kapan bermain, kapan berolahraga, kapan istirahat. Jangan sia-siakan waktumu. Bahwa kita itu bukan mesin, butuh istirahat, butuh pengaturan waktu yang baik. Bahwa kita perlu mencapai masa depan, maka perlu mengatur masa depan kita, mengatur waktu kita untuk mencapai masa depan. Kita harus menjadi orang yang pandai dan bijak. Kemudian tentukan skala prioritas di antara sekian banyak kegiatan kita itu, kita bisa menentukan prioritas mana yang akan kita tempuh. Kemudian perlu adanya kedisiplinan waktu. Insya Allah kalian akan mencapai prestasi. Jadi strategi suksesnya kurang lebih seperti itu. Kalian harus bisa menentukan strategi sukses kalian masing-masing. Ya, dan ukuran sukses itu juga beragam ya anak-anak semuanya. Oke. Nah, ini adalah rangkaian saya sajikan galeri gambar keberhasilan senior-senior kalian, kakak-kakak kelas kalian yang berhasil mencapai prestasi. Ya, ada banyak sekali ya nanti. Ya, ini ada yang ini juga belum lama sebagai juara Adzan kalau nggak salah ini. Juga ada juara MTQ, ya.
Kemudian juga ini juara pencak silat ya, kompetisi siswa nasional pencak silat Mbak Keina. Juga ini ada Mas Gilang juara KSN karate. Juga ada Mbak Faza ini juara KSN karate juga untuk kategori putri. Juga ini ada Mas Hansa ya, ini juga juara karate. Ini ada Mas Guru juara pencak silat putra. Ya, ini aktivitas kegiatan robotik yang diliput oleh media beberapa waktu yang lalu oleh Mas Bian dan Mas Hazel. Ya, sempat kita launching, ini sampai nasional ya launchingnya, sampai muncul di televisi. Ya, mungkin kalian juga sudah tahu. Ini kakak-kakak kelas kalian yang mungkin bisa menjadi profil untuk kalian tiru ya. Kemudian ini juga ada Pramuka, ini ada Kak Rosid. Ini juga masih dari Pramuka. Juga ini dari PBB, dari teman-teman Garda Satya. Nah, ini juga pada tari kalau ini ya. Ini berprestasi di tari. Kemudian ini olahraga, panahan, juga karate. Ini Mas Fidu. Nah, sebagai closingnya, anak-anakku sekalian, tentukan pilihanmu sekarang. Lakukan dengan totalitas dan jangan setengah-setengah. Salurkan energimu secara positif melalui ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 2 Klaten, dan dapatkan pengalaman sebanyak mungkin untuk bekalmu di masa yang akan datang. Dan sebagai refleksi, silahkan kalian isi ya, kalian kunjungi alamat ini bit.ly/refleksi ekstrakurikuler. Silahkan nanti kalian isi yang ada di sana. Isi yang sebenar-benarnya data yang diisikan, data yang benar, pilih dengan tepat, ya, diisi dengan baik. Nanti akan kita cek. Saya kira itu, dan selamat mengembangkan diri dan berprestasi, terus berkembang. Kita berkolaborasi untuk berkembang bersama. Terima kasih dari saya, Pak Tonang Juniarta, menyampaikan apabila ada banyak kekurangan dan kesalahannya, mohon dimaafkan. Selamat berkembang bersama. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam olahraga. Teruslah berkembang, capai cita-citamu setinggi mungkin dengan usaha yang keras. Terima kasih. Selamat berkembang bersama.